Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-11. Demikian isinya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwa hidup ini harus memiliki harapan. Apa itu harapan? Harapan merupakan kesabaran untuk menantikan sesuatu yang diyakini akan terjadi di masa depan. Oleh sebab itu, pengharapan tidak berbicara tentang masa lalu, tetapi berbicara tentang masa depan. Pengharapan adalah suatu penyemangat dalam hidup seseorang, sebab ada hal-hal baik yang dinantikan di masa depan. Orang yang tidak berpengharapan adalah orang yang putus asa dan orang yang tidak memiliki semangat dalam hidupnya setiap hari. Dalam nas ini menceritakan bagaimana keadaan hati daripada jemaat yang ada di Ibrani, hati yang penuh dengan putus asa, yang disebabkan oleh bagaimana mereka memegang dan mempertahankan imannya. Mereka dihina di depan umum dan harta benda mereka dirampas, dan sebagian daripada jemaat sudah tidak mau lagi mengikuti peribadahan-peribadahan dan kegiatan-kegiatan dalam iman, sebab mereka menghadapi rasa kekecewaan karena Kristus yang mereka nanti-nantikan, Kristus yang mereka harapkan tidak juga datang untuk menolong serta membela mereka dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Oleh sebab itulah di dalam ayat yang ke-11 ini pertama ditekankan untuk menunjukkan kesungguhan yang sama, di mana jemaat diingatkan kembali agar tetap iman mereka teguh sebagaimana dulu mereka mengimani Kristus, dan iman itu tidak menjadi luntur disebabkan oleh penderitaan yang mereka hadapi. Sebab kesungguhan dari iman adalah komitmen dan tekad yang bulat untuk mengikuti Kristus. Oleh sebab itu ada kata bijak yang mengatakan bahwa memilih itu adalah hal yang mudah, tetapi bertahan pada pilihan itulah hal yang tersulit. Kata ini menunjukkan bagaimana tetap setia dalam pilihan, tetap teguh dalam setiap apa yang sudah kita yakini benar dalam hidup kita. Kata ini bagaimana menunjukkan bahwa jemaat pada saat itu telah memilih Yesus sebagai imam besar yang agung di dalam hidupnya. Mereka diingatkan bagaimana agar tetap setia, tetap bertahan, sebab di dalam Kristus tidak ada kesia-siaan. Namun di dalam Kristus itu memiliki harapan yang pasti. Buah dari pengharapan itu adalah keselamatan yang dijanjikan bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak jauh dari pengalaman yang dihadapi oleh jemaat Ibrani ya di dalam nas ini, orang Kristen pada saat ini dan setiap manusia pasti memiliki permasalahan dan pergumulannya masing-masing. Baik itu pergumulan dalam iman maupun pergumulan dalam setiap langkah hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, jika kita melihat dari Alkitab kita, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada dituliskan sebanyak 365 kali kata kekhawatiran. Jika kita bandingkan dalam hari-hari kita yang kita jalani, di dalam satu tahun kita memiliki 365 hari. Yang artinya bahwa setiap hari kita memiliki pergumulannya masing-masing. Setiap hari kita memiliki penderitaannya masing-masing. Oleh sebab itu, yang artinya dalam firman Tuhan ini, bagaimana sebenarnya penderitaan itu tidak mematikan semangat iman kita. Penderitaan itu tidak membuat iman kita menjadi lamban. Penderitaan itu tidak membuat kita semakin lemah dalam iman kita. Namun kita juga harus yakini bahwa penderitaan yang kita hadapi karena iman kita adalah suatu bagaimana cara Allah untuk mematangkan dan memantapkan iman kita untuk mengikuti Kristus.
Jika kita baca tadi dikatakan saudara yang terkasih ada 365 kali kata kekhawatiran. Namun jika kita baca berikutnya bahwa di dalam Alkitab juga ada dikatakan 365 kali kata jangan takut. Artinya apa? Bahwa kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani hidup kita ini. Sebab jika kita bernaung dan kita berteduh pada kasih setia Tuhan, kekhawatiran itu tidak ada apa-apanya oleh kasih karunia Allah yang akan diberikan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukti harapan yang pasti yang akan kita terima dari Kristus adalah sesuatu tempat yang sudah dinyatakan dan akan dijanjikan kepada kita. Oleh sebab itu, kata bijak mengatakan kerja keras tidak akan mengecewakan hasil, bahwa Kristus sudah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi orang yang setia dan taat kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau tetap senantiasa menyapa kami dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan semakin menguatkan kami untuk tetap setia dan taat kepada iman kepercayaan kami. Oleh sebab itu Bapa, ajarlah kami tetap memilih mana yang terbaik dalam hidup kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.